Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang buku ajar. Video ini akan menerangkan tentang pengertian buku ajar, manfaat buku ajar, contoh, jenis, serta ciri buku ajar yang baik. Menurut Wikipedia, a textbook or course book is a manual of instruction in any branch of study. A textbook can also be any standard book on a subject which is not necessarily used in a particular course. Textbooks are produced according to the demands of educational institutions. Jadi menurut Wikipedia, buku ajar atau buku paket adalah instruksi manual dari setiap cabang pendidikan. Dia juga bisa jadi buku standar atau buku acuan yang tidak harus digunakan untuk sebuah pelajaran tertentu. Dan textbook ini pembuatannya atau produksinya itu tergantung dari institusi pendidikannya, dari standar institusi pendidikannya, dari keinginan, dari permintaan institusi pendidikannya. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 2 tahun 2008 pasal 1, buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa buku teks itu memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, serta peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan. Lanjut ke manfaat buku ajar, seperti yang ada di layar. Manfaat dari buku ajar adalah yang pertama, membantu dosen atau guru dalam proses pembelajaran, memudahkan penyajian materi saat pembelajaran di kelas, membimbing mahasiswa atau siswa belajar dalam waktu yang lebih banyak. Mahasiswa atau siswa tidak bergantung pada dosen atau guru, serta menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam pengembangan diri, terutama dalam memahami materi. Berikut adalah contoh dari beberapa buku ajar dalam bidang bahasa Indonesia, informasi manajemen, dan aplikasi komputer. Lanjut ke jenis buku ajar. Nah, buku ajar ini ada 4 jenis. Yang pertama, buku ajar cetak. Contohnya buku, handout, modul, LKS, brosur, model atau maket, dan sebagainya. Yang kedua itu ada buku ajar audio, yang dilengkapi dengan rekaman kaset, siaran radio, CD, audio, dan piringan hitam. Yang selanjutnya ada buku ajar audio visual, atau buku ajar yang dilengkapi dengan VCD atau DVD, film, atau TV. Lalu buku ajar interaktif, bisa jadi berupa compact disc interaktif, komputer multimedia, atau program telekonferensi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri buku ajar yang baik. Nah, untuk beberapa ciri buku ajar yang baik itu yang pertama, textbook harus meaningful. Pastikan murid akan dapat menangkap pesan dan makna yang terkandung setelah membaca buku. Jangan sampai ketika murid membaca buku atau setelah membaca buku, isi dari buku itu malah membingungkan dan susah untuk ditangkap maknanya sama murid. Yang kedua yaitu mengandung aspek motivasi. Ketika membaca sebuah buku pelajaran, murid itu diusahakan dapat termotivasi to learn and to unlearn. Maksudnya to learn itu ya untuk belajar. Jadi jangan sampai anak ini belajar harus dengan paksaan, tapi buku itu sebisa mungkin bisa memacu anak untuk mau belajar. Kemudian yang dimaksud dengan motivasi to unlearn adalah ketika sebuah buku bisa memberi sebuah informasi baru yang sekiranya itu lebih benar daripada informasi yang sebelumnya diterima oleh murid, siswa, atau mahasiswa. Buku itu bisa memotivasi murid itu untuk paham bahwa yang ia ketahui sebelumnya itu ada sesuatu yang salah atau kurang benar. Begitu. Yang ketiga itu sebuah buku yang baik itu could make the students stay attentive. Nah, sebuah buku yang baik itu bisa mendorong anak untuk memiliki atensi, perhatian terhadap apa yang dia pelajari. Jadi ketika buku itu menarik,
bisa membuat si anak itu untuk tetap belajar dan tidak cepat bosan dengan apa yang dia pelajari. Yang terakhir yaitu mendukung self-study. Kalau buku-buku dikembangkan secara luas dengan self-study, maka para siswa akan terbiasa untuk mengembangkan pola belajar yang mandiri. Nah, karena akses kepada guru dan dosen itu terbatas, jadi sebisa mungkin buku itu bisa digunakan untuk self-study. I think that's all penjelasan dari saya mengenai buku ajar. I hope that you find this helpful, walaupun cuma sedikit, bisa menambah pemahaman tentang buku ajar. Thank you so much for your attention. Thanks for watching this video. See you later in the next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy and stay healthy.